Konten ini merupakan ruang sinau bareng, sebuah refleksi pribadi dan hasil perenungan atas realitas sosial yang ada. Narasi yang disampaikan tidak bertujuan untuk mendiskreditkan institusi, profesi, atau individu tertentu. Tidak ada maksud untuk memicu kebencian atau ketersinggungannya pihak manapun. Pilihan kata dan sudut pandang dalam video ini murni digunakan untuk tujuan edukasi diri dan penguatan kedaulatan batin. Penonton diharapkan bijak dalam menyaring informasi dan menggunakan nalar kritis masing-masing. Mari berdialog dengan akal sehat dan hati yang tenang. Rahayu. Selamat datang di Sinau Bareng, Pribadi Tinggi. Saya Cak Fer. Banyak orang bertanya, kenapa dunia hari ini terasa begitu menyesakkan? Kenapa konflik seolah tak pernah usai? Sebelum kita menghujat keadaan, kita harus paham dulu struktur software kehidupan kita. Bayangkan dunia ini adalah sebuah proyeksi besar yang terdiri dari 7 level hierarki. Level pertama, source code, adalah roh inti sistem dari sang pencipta. Level 2, operator, adalah individu atau pribadi tinggi. Kamu sebagai pemegang kendali batin. Level 3, local network, adalah keluarga, cermin batin paling jujur. Level 4, social circle, adalah masyarakat, interaksi antar operator. Level 5, hardware maintenance, adalah pemerintah, pengelola teknis sistem sosial. Level 6, sistem admin, adalah negara, wadah hukum, dan kedaulatan. Level 7, global display, adalah internasional, layar akhir yang kita lihat di berita dunia. Pahamilah apa yang kita lihat di global display. Kekacauan, perang, ketidakadilan hanyalah pantulan dari apa yang terjadi di source code dan operator. Jika duniamu berantakan, periksalah level atas dalam dirimu. Masuk bagian 1, keresahan generasi. Saya lahir tahun 1988. Sebagai bagian dari generasi milenial, saya menyaksikan transisi zaman yang luar biasa. Namun, di tengah kemajuan teknologi, ada nilai individu yang bergeser secara radikal. Kita melihat kompleksitas masalah yang tumpang tindih. Orang tua banyak yang gagal menanamkan nilai kedaulatan karena mereka sendiri belum selesai dengan konflik batin masa lalunya. Guru di sekolah kini seolah kehilangan otoritas mendidik karena disunat oleh aturan-aturan yang seringkali salah kaprah atas nama HAM dan perlindungan anak. Di sisi lain, isu mental health menjadi ledakan massal. Di tingkat hardware maintenance, banyak oknum pemerintah yang tidak amanah, korup, dan lupa pada sumpah jabatan.
Hukum menjadi tumpul di atas dan runcing di bawah. Sementara di layar global, dominasi negara adidaya terus mencekik kedaulatan bangsa-bangsa kecil. Pertanyaannya cuma satu, dengan kerumitan ini, dari mana kita harus mulai mengurainya? Masuk bagian 2, strategi mengurai kekacauan. Begitu pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya adalah kita tidak bisa memperbaiki layar dunia dengan cara memukul layarnya. Kita harus masuk ke mesinnya. Ada 3 langkah awal untuk mengurai kekacauan ini. Langkah pertama, putuskan rantai kegagalan di keluarga, local network. Jangan wariskan luka batinmu pada anak-anakmu. Penanaman nilai bukan lagi soal kata-kata, tapi soal frekuensi. Anak akan menjadi berdaulat jika dia melihat orang tuanya sudah berdaulat atas dirinya sendiri. Jadilah pemutus arus trauma masa lalu. Langkah kedua, lakukan autodidaktik spiritual. Jangan menggantungkan nasib nalarmu pada sekolah atau sistem admin yang sedang error. Di era digital ini, setiap individu harus aktif mencari software pembanding. Bangunlah kecerdasan akal pikirmu secara mandiri. Langkah ketiga, kembali ke jangkar source code. Saat hukum manusia bisa dibeli, satu-satunya otoritas yang tidak bisa disogok adalah hukum alam dan ketuhanan. Jadikan itu satu-satunya kompas kedaulatanmu. Strategi kita adalah kedaulatan mikro. Benahi dirimu di level 5 dan keluargamu di level 4. Satu pribadi berdaulat adalah kode baru yang akan merusak dominasi sistem yang korup. Masuk bagian 3, pesan utama dan manifesto. Maka dari itu, berhentilah menjadi kritikus yang hanya menghujat level 1 dan 2. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar yang hanya bisa protes. Dunia butuh lebih banyak pribadi tinggi yang berdaulat. Pendidikan yang hakiki adalah transmisi kedaulatan. Jika saat ini sekolah terbatas, maka rumahmu harus menjadi madrasah kedaulatan. Selesaikan perang batinmu. Temukan kembali jati dirimu. Barulah kamu bisa menjadi navigasi bagi anak cucumu. Berhenti memperbaiki layar. Mulailah membenahi source code. Karena saat batinmu merdeka, tidak akan ada satupun kekuatan di dunia yang menjajah nalarmu.
Karena saat batinmu merdeka, tidak akan ada satupun kekuatan di dunia yang bisa menjajah nalarmu. Terima kasih sudah menemani Sinau Bareng episode 2 ini. Perjalanan menuju kedaulatan batin memang panjang, tapi itu adalah satu-satunya jalan pulang yang nyata. Saya Ja'fer, sampai jumpa di ruang batin selanjutnya. Salam berbadi tinggi, Rahayu.